Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai lagi di Jen's Classes Channel dengan materi adverb. Adverb dalam bahasa Indonesia adalah kata keterangan. Dalam konteks bahasa Inggris, kata keterangan itu adalah bisa berupa keterangan tempat yang kita sebut dengan adverb of place, yaitu pada kalimat ini yaitu pada kata there. Dan juga bisa kata tersebut adalah kata yang menunjukkan waktu, yaitu adverb of time. Contohnya dalam kalimat tersebut adalah kata tomorrow. Dan dia juga bisa memberikan keterangan cara yang kita sebut sebagai adverb of manner, yaitu pada kata beautifully. Dan dia bisa memberikan keterangan degree of adjective ataupun degree of adverb, yaitu pada kata very dan extremely, di mana very menjelaskan adjective sour dan extremely menjelaskan adverb loudly, yang artinya sama-sama sangat. Maka bisa kita simpulkan bahwa adverb itu ada adverb of place, time, and manner. Nah, secara fungsi, si adverb ini sesuai dengan adverb itu sendiri, dia berfungsi untuk memberikan keterangan lokasi. Contohnya dalam kalimat ini memberikan lokasi di mana saya tinggal, dan dia memberikan keterangan waktu. Contohnya dalam kalimat ini dia memberikan keterangan kapan saya akan tes. Dan dia juga bisa menjelaskan kata sifat, yang mana dia menjelaskan kata sifat sour, yang maknanya bahwa jeruk itu sangat asam. Jadi seberapa asam itu jeruk. Dan dia juga bisa memberikan keterangan ataupun menjelaskan adverb lainnya. Dalam kalimat ini menjelaskan bahwa si bayi menangis dengan sangat keras. Selain itu, si adverb juga bisa menjelaskan yang namanya kata kerja. Nah, kata kerja yang bisa dijelaskan oleh adverb ini adalah kata kerja yang ada aksi, karena adverb menjelaskan bagaimana sesuatu itu dikerjakan. Biasanya akan memakai adverb of manner. Rata-rata adverb of manner biasanya berakhiran li. Contohnya dalam kalimat berikut adalah excitingly. Kami menonton film itu dengan antusiasnya. Jadi rata-rata adverb of manner diartikan dengan. Anton slept peacefully. Anton tidur dengan nyaman atau dengan nyenyaknya. She quietly left the building. Dia dengan diam-diam meninggalkan gedung. Jadi adverb of manner itu rata-rata berakhiran li katanya, yang mana kata dasarnya dari kata sifat. Jadi kalau kata sifat ditambah li, dia akan menjadi adverb. Contohnya kata sifat beautiful yang artinya cantik, ketika ditambahkan li akan menjadi dengan cantiknya. Atau kata sifat angry yang artinya marah, ketika ditambahkan li akan artinya dengan marahnya. Atau ketika kata sifatnya ekstrim ditambahkan li menjadi dengan ekstrim. Nah, tadi kita jelaskan bahwa adverb itu bisa menjelaskan kata kerja, tapi yang bisa dijelaskan cuma kata kerja yang ada aksinya. Ada beberapa kata kerja yang tidak bisa dijelaskan dengan adverb karena dia tidak ada aksi di dalamnya. Jadi, sebaliknya, dia akan memakai kata sifat sebagai gantinya. Nah, contohnya dalam kalimat berikut, the woman is excitingly. Kata excitingly adalah kata keterangan atau adverb yang penggunaannya kurang tepat karena dia menjelaskan kata kerja to be is. Is tidak ada aksinya, maka tidak bisa dijelaskan oleh adverb. Harusnya kalimatnya the woman is excitingly. Jadi harusnya kata sifat. Jadi untuk kata kerja seperti to be, is, am, are, was, were, be, been, being, tidak bisa setelahnya ada adverb atau tidak bisa dijelaskan oleh adverb. Jadi setelahnya malahan harus adjective. Jadi kalau ingin kita memakai adverb, maka kita ganti kalimatnya menjadi the woman watch. Di sana ada kata kerja yang ada aksi yaitu watch. The woman is excitingly dengan the woman watch the movie excitingly maknanya sama, tapi secara struktur berbeda. Di kalimat pertama, kita memakai excited, yaitu kata sifat. Kalimat kedua kita memakai excitingly, yaitu kata keterangan.
Selain dari to be, juga ada kata kerja lain yang tidak bisa diikuti oleh adverb, yaitu kata kerja sense verb. Salah satunya adalah look. Contohnya dalam kalimat berikut, you look angrily akan kurang tepat karena look di sini maknanya terlihat. Kamu terlihat dengan marah, itu kan maknanya salah. Nah, terlihat itu dianggap tidak ada aksi. Karena kan ketika kita bilang terlihat, itu yang bekerja adalah feeling. Kenapa feeling? Misalnya kita terbiasa melihat orang itu, jadi kita tahu ekspresi wajahnya. Maka ketika kita lihat ekspresi wajahnya berubah, kita akan tahu dia marah atau tidak. Tapi bagi orang yang tidak terbiasa dengan orang tersebut, tentunya dia tidak akan tahu apakah orang itu sedang marah atau tidak ekspresinya. Nah, padahal kan sama-sama mata yang melihat, tapi yang bekerja bukan mata, tapi feelingnya. Jadi maknanya jadinya ter. Jadi kalau maknanya ter, otomatis dia tidak bisa diikuti oleh atau dijelaskan oleh adverb seperti kalimat berikut. Maka kalimatnya harusnya you look angry. Jadi harusnya kata sifat. Kamu terlihat marah. Selain dari look, ada lagi sounds, hear, taste, dan smell kita sebut sebagai sense verb. Jadi sense verb kalau maknanya ter, di mana dia biasanya akan memakai feeling, setelahnya harus kita ikuti oleh adjective. Sementara kalau sense verb itu maknanya me ataupun ber, melihat, mendengar, kemudian merasa, mencicipi, ataupun mencium, maka setelahnya baru boleh adverb karena memang ada aksinya. Contohnya, you always look at me angry. Nah, penggunaan angry di sini akan kurang tepat karena look di sini artinya bukan ter tapi me. Memang matanya yang melihat, kamu selalu melihat saya dengan marahnya. Jadi harusnya angrily. Jadi waspada ya, kalau lihat sense verb kita harus memaknai ini maknanya ter atau me. Selain dari sense verb dan to be, juga ada kata kerja yang juga tidak boleh dijelaskan oleh adverb. Contohnya pada kata kerja goes. Goes di sini bukan artinya pergi, goes di sini artinya menjadi. Pria itu selalu menjadi dengan gila. Nah, ini kan kalau diartikan dengan gila itu kan kurang tepat. Harusnya the man always goes crazy in the morning. Jadi pria itu selalu menjadi gila pada pagi hari. Nah, go di sini yang maknanya menjadi kita sebut sebagai linking verb. Linking verb yang lain adalah seems, appear, remain, go, grow, get, prove, dan turn yang kalau diartikan rata-rata adalah menjadi. Maka setelah linking verb ini hanya boleh ada kata sifat. Tidak boleh dijelaskan oleh adverb karena dia tidak ada aksinya. Pria itu menjadi gila kan kita nggak tahu, aksinya nggak kelihatan, cuman udah ada hasilnya dia udah gila. Kita recap, jadi adverb itu bisa adalah adverb of location, adverb of place, time, manner yang kemudian bisa menjelaskan adjective, adverb, dan kata keterangan. Untuk kata kerja, jadi dia bisa menjelaskan kata kerja kecuali kata kerja yang tidak ada aksinya seperti to be, sense verb, dan linking verb. Oke, semoga bisa dipahami. I think that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.